Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elena Yusyiardani dari jurusan Administrasi Pendidikan NIM 210131600888. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang akhlak Islam dan peranannya dalam pembinaan masyarakat. Yang pertama ada pengertian etika, moral, dan akhlak. Etika. Etika adalah salah satu cabang filsafat yang mempelajari tentang tingkah laku manusia. Perkataan etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti adat kebiasaan. Etika adalah sebuah peranata perilaku seseorang atau kelompok orang yang tersusun dari suatu sistem nilai atau norma yang diambil dari gejala-gejala alamiah sekelompok masyarakat tersebut. Selanjutnya, pedoman ajaran etika pada kebaikan dari suatu perbuatan yang dapat dilihat dari sumbangsihnya dalam menciptakan kebaikan hidup sesama manusia. Baik buruknya perbuatan seseorang dapat dilihat berdasarkan besar kecilnya dia memberikan manfaat kepada orang lain. Dalam menentukan baik atau buruknya perbuatan seseorang, maka yang menjadi tolak ukur adalah sebuah akal pikiran. Selain etika, ada juga yang dapat menentukan suatu perbuatan baik atau buruk, yaitu akhlak. Moral. Dari segi etimologi, moral berasal dari kata mores, yaitu bentuk jamak dari kata mos yang berarti adat kebiasaan. Secara terminologis, bisa digunakan untuk menentukan batas-batas dari kehendak, pendapat, atau perbuatan yang secara layak dapat dikatakan benar, salah, baik, atau buruk. Moral dalam Islam lebih dikenal dengan akhlak atau budi pekerti, yang memiliki arti satu kondisi atau sifat yang sudah meresap dalam jiwa dan telah menjadi kepribadian, dan dari sanalah timbul berbagai macam perbuatan yang dilakukan secara spontan, tanpa dibuat dan tanpa melalui pemikiran. Akhlak. Akhlak dalam khasanah Islam dapat diartikan sebagai ilmu yang mengkaji tentang perbuatan manusia yang bersifat baik atau buruk, disebut dengan istilah akhlak. Secara etimologis, akhlak berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk plural atau jamak dari al-khuluq, yang berarti gambaran batin, perangai, kebiasaan, tabiat, atau karakter. Menurut Ibnu Maskawayh, akhlak merupakan keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan suatu perbuatan tanpa melalui pertimbangan, pikiran, dan perencanaan. Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa akhlak merupakan keadaan jiwa yang telah terlatih, sehingga dalam jiwa tersebut benar-benar melekat sifat yang melahirkan perbuatan-perbuatan dengan mudah dan spontan tanpa dipikirkan dan diangan-angan lagi. Yang kedua, persamaan dan perbedaan etika moral dan akhlak. Persamaan etika dan moral. Etika dan moral memiliki objek yang sama, yaitu membahas tentang perbuatan manusia yang selanjutnya ditentukan nilai baik atau buruknya. Kemudian, perbedaan etika dan moral. Etika merupakan studi kritis tentang moral, sedangkan moral merupakan objek dari etika. Perbedaan mendasar dari etika dan moral dalam hal ini adalah pada fokus kajiannya. Etika merupakan pemikiran dan pandangan filosofis tentang tingkah laku, sedangkan moral merupakan aturan normatif yang menjadi pegangan seseorang atau sekelompok masyarakat dalam mengatur tingkah lakunya. Perbedaan akhlak dengan etika dan moral. Yang pertama, sumber yang dipakai akhlak adalah kebenaran wahyu, sedangkan etika dan moral bersumber dari kebudayaan yang dilandasi oleh hasil pemikiran masyarakat atau manusia. Yang kedua, objek yang menjadi sasaran akhlak adalah benar dan salah, hak dan batil, ma'ruf dan mungkar. Sedangkan etika
dan moral membahas atau membedakan baik dan buruk tidak selalu mutlak sama dengan penafsiran menurut akhlak. Yang terakhir, akhlak berlaku umum dan universal. Maksudnya, tidak terikat oleh waktu dan tempat dan bersifat umum, sedangkan etika dan moral terikat oleh waktu dan tempat. Yang ketiga, kedudukan dan ruang lingkup akhlak dalam Islam. Dijelaskan dalam surat At-Tin ayat 6 sampai ayat 4 sampai 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang artinya sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tsumma radadnahu asfala safilin, yang artinya kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun, yang artinya kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak ada putus-putusnya. Atas di ayat menunjukkan bahwa manusia diciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya. Hanya saja jika manusia tidak konsisten menjaga potensi kebaikan yang dimilikinya, maka ia akan terjerumus pada derajat yang serendah-rendahnya. Akhlak dalam perspektif Islam merupakan mustika kehidupan yang menghantarkan kesuksesan seorang muslim sebagaimana kesuksesan para nabi dan Rasulullah dalam menjalani kehidupan dunia, mengemban tugas, fungsi, dan risalahnya. Tidak dapat dilepaskan dari akhlak. Ruang lingkup dalam Islam. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada prinsipnya, akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan pembahasan diri secara total kepadanya. Beberapa bentuk perbuatan yang merupakan akhlak terpuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala antara lain, yang pertama, mentaati perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Yang kedua, mensyukuri nikmatnya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat adalah sebuah keniscayaan bagi manusia. Yang terakhir, tawakal kepada Allah berarti berserah diri dan mempercayakan diri kepadanya. Yang kedua, ada akhlak kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tertuang dalam Quran surat Ali Imran ayat 31 yang berbunyi, salah satu pokok akhlak yang mulia atau karimah yang harus kita tegakkan dalam rangka penghambaan diri secara total kepada Allah adalah mengikuti jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, akhlak terhadap lingkungan. Akhlak terhadap lingkungan mencakup bagaimana kita dalam memperlakukan hewan, tumbuh-tumbuhan, benda-benda tak bernyawa yang juga merupakan makhluk ciptaan Allah. Ruang lingkup dalam Islam. Akhlak kepada sesama manusia. Yang pertama, berbakti kepada orang tua. Yang kedua, menghormati yang lebih tua dan menyayangi orang yang lebih muda. Yang terakhir, menghormati tetangga, juga mengajarkan akhlak yang perlu dibina dalam lingkungan masyarakat. Proses pembentukan akhlak ada 3. Yang pertama, pembiasaan. Pembiasaan dapat menumbuhkan kekuatan diri untuk melakukan aktivitas tanpa paksaan. Yang kedua, refleksi diri. Strategi refleksi diri dapat dilakukan dengan cara melakukan perenungan segala perbuatan, baik buruk yang telah diperbuat dalam hubungannya dengan Allah dan sesama. Dan yang terakhir, keteladanan.
Prinsip keteladanan efektif dilakukan karena fitrah manusia adalah lebih kuat dipengaruhi dari melihat contoh di sekitarnya. Yang keempat, atau yang terakhir, aktualisasi akhlak dalam kehidupan. Ada 4. Yang pertama, menjauhi pergaulan bebas. Yang kedua, menghindari penyalahgunaan narkoba. Yang ketiga, menolak pornografi dan aksi pornografi. Dan yang terakhir, menutup aurat. Sekian presentasi dari saya. Jika terdapat kesalahan dalam ucapan atau materi, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.